Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainiah Lailatul Isnaini, NPM 19488111049. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang berjudulkan Kurikulum dalam Pembelajaran yang mencakup definisi, kedudukan, fungsi, peranan, dan komponen. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum. Berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Sedangkan secara harfiah, istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga seperti pelari dan tempat berpacu. Oleh sebab itu, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum. Setiap orang, kelompok masyarakat, atau bahkan ahli pendidikan dapat mempunyai penafsiran yang berbeda tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. B. Kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum akan memberikan arah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan ditinjau dari pandangan yang ekstrim, dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tersebut tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran semuanya akan ditentukan oleh kurikulum. C. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini dipandang sebagai alat dalam pendidikan yang mempunyai berbagai macam fungsi, bahkan berperan dalam kegunaannya. Pada PPT ini, fungsi kurikulum terdapat 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis yang artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, ada fungsi integrasi atau the integrating function. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Nah, kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi ini adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, ada fungsi persiapan atau the propedeutic function. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya. Yang kelima, ada fungsi pemilihan atau the selective function. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Nah, kurikulum ini sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. D. Peranan kurikulum. Secara umum, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Nah, peranan dalam kurikulum ini terdiri dari 3 peranan, yaitu yang pertama ada peranan konservatif. Nah, peranan konservatif ini pada hakikatnya memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Yang kedua ada peranan kreatif. Peranan kreatif ini menekankan harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum dalam pendidikan mempunyai 4 unsur komponen antara lain. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada isi atau bahan pelajaran, yang ketiga ada strategi pelaksanaan atau proses belajar mengajar, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluasi. Yang pertama ada komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang nantinya dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pembelajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, komponen isi atau bahan pelajaran. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Yang ketiga ada komponen strategi pelaksanaan atau strategi proses belajar mengajar. Strategi merujuk pada pendekatan atau metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum itu sendiri merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan dan pengaturan kegiatan sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, komponen penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi merupakan salah satu komponen dalam kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, atau feasibility program. Salah satu komponen kurikulum yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri.
Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum, karena dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan atau pelaksanakan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Baik, cukup sekian pemaparan materi PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.